Yo hai, balik lagi dengan gua Agus di Pergadgetan. Jadi di video kali ini gua akan mereview iPhone 11 di tahun 2022 ini yang harganya sekarang cuma setengahnya aja sob. Jadi buat kalian yang punya budget 7-8 jutaan, nggak ada salahnya untuk kalian ngelirik HP ini. iPhone 11 ini rilis di tahun 2019 sob. Untuk varian 11-nya aja tanpa ada embel-embel Pro atau Pro Max, harganya itu dibanderol di 16 jutaan sob ketika awal rilis ya. Tapi seperti yang sudah gue sebutkan tadi, kalau kalian beli HP ini sekarang, harganya itu cuma setengahnya aja, yaitu di kisaran 7-8 jutaan aja sob. Di sini gue akan merekap beberapa poin-poin menarik mengapa kalian wajib ngelirik iPhone 11 ini di tahun 2022 ini. Untuk desain HP ini so far masih cukup oke untuk digunakan di tahun 2022. Ya meskipun jika kita bandingkan dengan iPhone terbaru, untuk desain seperti ini mungkin agak sedikit terlihat jadul sob. Namun jika kalian bandingkan dengan HP merek lain dengan kelas yang sama di harga yang sama juga, so far untuk desain HP ini masih sangat oke banget sob. Backdoor HP ini menggunakan bahan kaca sedangkan bezelnya menggunakan bahan aluminium dengan finishing matte. Mungkin dari segi kemewahan agak kurang sih jika kita bandingkan dengan seri Pro nya. Karena untuk seri Pro bezelnya itu sudah menggunakan bahan stainless steel. Tapi menurut gue pribadi sih ini masih cukup oke sob. Untuk build quality jelas produk Apple, terasa kokoh, premium, dan mewah tentunya sob. Layar HP ini berukuran 6,1 inci dengan panel IPS yang Apple sebut Liquid Retina Display dengan resolusi di 828 x 1780 pixel dengan rasio layar di 19:9. So far untuk kualitas layar gue nggak terlalu banyak komplain sob, karena untuk tone warna, kecerahan, ketajaman, serta sensitivitas layar ini masih sangat oke banget. Untuk penggunaan daily seperti scroll sosmed, nonton YouTube, dan bermain game pun ini masih manjain banget mata sob, asli. Jadi overall untuk kualitas layar ya ini udah cakep banget lah, bener-bener oke lah. Mungkin untuk kalian yang biasa pakai HP merek-merek ya itulah pokoknya yang kentang-kentang, ketika kalian coba layar ini pasti kalian akan merasakan kemewahan yang membagongkan sob, karena emang terasa enak aja gitu untuk dipandang. Apalagi kan kalau mandangin foto si dia kan di HP ini pasti wah, jauh lebih cantik gitu sob kelihatannya. Untuk performa HP ini menurut gue masih cukup overkill di tahun 2022 ini sob. Chipset yang ditanamkan di HP ini yaitu A13 Bionic dengan 4 core GPU dan RAM-nya di 4 GB sob. Dengan kombinasi tersebut performanya jelas bener-bener ngebut dan stabil banget. Untuk scroll sosmed sampai main game pun gue pribadi belum pernah sih ngerasain nge-lag atau frame drop di HP ini sob. Khususnya untuk kalian yang sering multitasking dengan RAM 4 GB nya. Ingat ya sob, ini iPhone dengan RAM 4 GB itu udah termasuk gede banget sob. Jadi untuk multitasking ini bener-bener terasa nyaman dan ringan banget di HP ini, asli. Baterai HP ini berkapasitas di 3110 mAh. Untuk daya tahan baterai so far ini masih cukup oke banget. Berdasarkan pengalaman gue pribadi, gue pakai HP ini dari pagi sekitar jam 7-an sampai sore lah sekitar jam 5 atau jam 6 tanpa ngecas. Penggunaan daily dari 100% itu nyisanya itu di angka mungkin 20%an sob. Perlu kalian catat juga ya, ini penggunanya itu termasuk intens ya, karena gue on terus di sosmed seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sob. Sedangkan untuk bermain game satu kali match ML sekitar 1 jam, baterai HP ini berkurang di 20%an dari 100% sob. Jadi kesimpulannya untuk daya tahan baterai HP ini so far masih cukup oke lah, apalagi untuk penggunaan dailynya ya. Untuk penggunaan ringan seperti sosmed atau WhatsAppan aja ini masih cukup oke banget untuk penggunaan daily, karena baterai HP ini bisa bertahan mungkin seharian gitu sob. Tapi nggak sampai sehari full ya, mungkin di ya 8-10 jaman lah sob untuk
daya tahan baterai HP ini. Cuma untuk main game mungkin ya agak sedikit boros ya jika kita bandingkan dengan HP-HP gaming gitu ya, nggak bisa dibandingin sih sebenarnya. Karena HP ini ya khususnya untuk penggunaan daily aja sih, untuk main game ya termasuk cukup boros lah. Nggak terlalu boros juga ya, ini hanya cukup aja gitu, nggak terlalu. Nah untuk kamera, HP ini memiliki 3 kamera sob, 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Untuk kamera belakang ini setupnya itu 1 kamera utama beresolusi di 12 megapiksel dan 1 kamera wide beresolusi di 12 megapiksel sob. Sedangkan untuk kamera depannya resolusinya masih sama di 12 megapiksel juga sob. Untuk perekaman video di HP ini maksimal itu di resolusi 4K di 60 fps. Untuk contoh hasil jepretan dan perekaman videonya sebagai berikut sob. Oke, jadi ini hasil perekaman kamera iPhone 11 di lensa utama dengan settingan SD di 60 fps. Kalau gua lihat secara langsung ini oke banget sih hasilnya ya. Untuk tone warna ini masih oke banget. Dah, emang iPhone sih kalau urusan perekaman video emang paling the best sih menurut gue ya. Bener-bener cakep banget. Untuk dynamic range oke juga, dia masih cukup jelas untuk menangkap gambar meskipun backlight. Dan untuk awan-awan pun masih terlihat jelas, tidak ada yang overexposure ya di sini. Masih cukup oke banget lah. Untuk stabilisasi, ya iPhone siapa yang nggak tahu bos, stabilisasinya oke gitu. Tapi emang bener sih, gue jujur ini emang cakep sih untuk perekamannya ya. Nah kita coba di lensa wide-nya ya. Nah ini untuk lensa wide-nya, menurut gue pribadi ini lensa wide tercakep sih untuk di smartphone ya. Karena untuk brand-brand Android agak kurang gitu. Tapi kalau di iPhone entah kenapa emang soal ultra wide-nya itu paling cakep sih. Serius, ini emang cakep banget untuk ultra wide-nya. Ini kita lihat ya perbedaan antara ultra wide dengan utama. Ini lensa utama, sedangkan ini ultra wide. Oke, mungkin segini aja untuk kamera belakang ya. Oke, jadi ini hasil perekaman kamera depannya dengan settingan yang sama di HD 60 fps. Untuk kualitas gambar ini ya mirip-mirip dengan kamera belakang sih, soalnya untuk ukurannya juga sama di 12 megapiksel juga. Tapi di sini ada kekurangan yang agak mengganggu ya, kadang dia suka overexposure gitu di bagian belakangnya kalau backlight kayak gini. Ini kan maksudnya backlight ya. Nah, belakangnya itu selalu overexposure. Mungkin itu untuk mempertahankan si subjek ya. Jadi gua masih cukup jelas di sini terlihatnya. Untuk stabilisasi ini nggak tahu, gua kalau lihat langsung nih di HP-nya ini agak sedikit goyang, tapi nggak tahu sih nanti hasilnya gimana. Oke lah mungkin ya untuk kamera depan. Ya untuk tone warna ya khas Apple lah, agak kuning-kuningan gini. Oke lah untuk kamera depannya. Menurut gua pribadi hasil jepretan kamera HP ini so far ini oke banget sih jika kita bandingkan dengan HP flagship di kelasnya ya, dengan harga yang sama juga tentunya. Untuk tone warna, ketajaman, dan kestabilan videonya ini masih oke banget sob. Ini juga bisa jadi poin menarik lah untuk kalian jadikan alasan membeli HP ini sob. Karena untuk kualitas kameranya ya oke banget. Oke sob, tadi gue udah ngebahas beberapa poin-poin menarik yang menurut gue pribadi sih HP ini masih cukup
bukan cukup sih, masih sangat worth it untuk kalian beli di tahun 2022 ini dengan harga di 7-8 jutaan sob. Karena untuk performa, daya tahan baterai, serta kamera nih yang jadi poin menariknya, ini bener-bener terbaik lah jika kita bandingkan dengan HP flagship merek lain di kelas yang sama, di harga yang sama juga tentunya. Oke, jadi mungkin segitu aja sob video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung punya dana 7-8 jutaan pengen nyari HP gitu yang kameranya bagus, performa oke, daya tahan baterai cukup oke juga. Nah, mungkin ini bisa kalian lirik atau bisa kalian taruh di wishlist kalian tentunya ya. Oke, segini aja video kali ini. Bye bye. Salam gadget tentunya. Gue lupa ini gue diingetin sama ini gue nih, sama kameramen blow on. Yaudah, bye.